Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradta an tadhkura uyuba." Apabila engkau hendak atau ingin an tadhkura uyuba, menyebut-nyebut tentang aib-aib ghairika, orang lain, fadhkur uyuba nafsika, maka ingat-ingatlah dahulu aib-aib dari dirimu sendiri. Ada nasihat yang indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita jadikan pelajaran buat kita, yaitu kata Rasulullah, "Idza aradta an tadhkura uyuba ghairika." Apabila engkau hendak ingin menyebut-nyebut atau mencari-cari daripada aib, daripada kesalahan, daripada noda dosa orang lain, maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, fadhkur uyuba, maka ingat-ingatlah saja dulu pada aibmu, maka ingat-ingatlah dulu pada dosa-dosamu, maka ingat-ingatlah dulu pada kesalahan-kesalahanmu, karena dengan mengingat-ingat dosamu, kesalahanmu, aibmu, maka engkau tidak akan jadi untuk mencari-cari, untuk menceritakan aib saudaramu sendiri. Inilah nasihat dari Nabi. Ketika kita ingin mencari aib daripada saudara kita, maka pikirkan dulu, ketika orang punya aib, mungkin aib kita lebih banyak. Ketika kita ingin mencari dosa orang lain, maka pikirkan dulu terhadap dosa kita, mungkin dosa kita jauh lebih banyak. Ketika kita ingin mencari-cari kesalahan orang lain, maka carilah kesalahan pada diri kita sendiri. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab menasehati dengan kalamnya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Jangan kau habiskan waktumu, hari-harimu, pikiranmu, hati dan perasaanmu untuk mencari-cari aib atau kesalahan-kesalahan orang lain." Kenapa? Karena nanti yang akan dihisab bukan tentang aib orang lain, bukan tentang kesalahan orang lain, tetapi aib dan kesalahan-kesalahanmu sendiri. Apalagi orangnya udah mati. Ini sangat perbuatan keji jika ada seseorang yang telah pulang ke rahmatullah dari saudara kita, tetangga kita, sanak famili kita. Sudah cukup, jangan diceritakan lagi aib-aib di masa hidupnya. Jangan dicari-cari lagi kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan di masa hidupnya. Karena membuka aib orang, menceritakan aib orang adalah satu perbuatan keji yang tergolong orang itu sebagai orang munafik. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Udzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udzkuru mahasina mautakum." Kalau orang sudah tiada, kalau orang itu sudah meninggal, maka ceritakan saja, maka sebut-sebut saja, dan ingat-ingat saja tentang amal-amal kebaikan yang pernah ia lakukan. Jadi kalau orang udah mati, jangan diingat kejelekannya, keburukannya, kesalahannya. Sudah tentu kita bisa jadi lebih banyak. Sudah jadi barangkali mungkin kita lebih banyak dosanya, aibnya. Maka Nabi nasehatin. Apa nasihatnya? Ceritakan saja, sebutin saja kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan orang yang telah pulang rahmatullah. Semakin banyak kebaikan yang kau ceritakan, maka semakin banyak rahmat ampunan yang Allah berikan kepada orang yang telah pulang ke rahmatullah.
wa kufu an masawiim, ya. Jadi kata Nabi, ceritakan saja yang baik-baik dan jangan kau ceritakan yang jelek-jelek. Jangan kau ceritakan tentang keburukannya, jangan kau ceritakan tentang aib-aib, noda dan dosanya, karena semakin banyak aib, kesalahan, dosa yang kita ceritakan kepada orang yang telah berpulang ke rahmatullah, maka akan semakin banyak siksaan-siksaan untuknya. Makanya kata Nabi, wala tasubul amwata fahyakum. Dah, jangan kau ceritakan aib-aib orang-orang yang udah pulang ke rahmatullah. Kenapa? Karena ya abghadul ma taqaddamu, kata Nabi, ya, jangan kamu menjadi hakim dari dosa orang, kesalahan orang, kehilapan orang, ya, dengan engkau banyak menyebut-nyebut aibnya, kesalahannya. Ingat, apa kata Nabi? Ingat, karena apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, Allah sudah mempersiapkan balasan untuknya. Jadi kita jangan jadi hakim atas kesalahan orang, jangan jadi hakim atas dosa orang, aib orang. Ya, pikirkan saja aib kita, pikirkan saja kesalahan kita, tidak perlu kita menjadi hakim dari setiap kesalahan orang. Kenapa? Karena Allah telah mempersiapkan balasan yang setimpal terhadap apa yang pernah dia kerjakan, baik orang yang masih hidup ataupun orang-orang yang telah tiada. Mulai dari orang tua kita, udah jangan disebutin, ini gara-gara bapak nih dulu salah cara bagiin warisannya. Saya dibagi di tengah sawah yang banyak ulah kobranya. Ini gara-gara ibu sama bapak salah bagi saya tanah dekat kuburan. Akhirnya rumah saya banyak apanya, Pak? Hah? Loba jurik gitunya. Aya jurikna ieu mah. Ya, bapak salah nih ngasih saya tanah tempat jin buang anak. Akhirnya anak saya kesambet jin terus. Padahal dimanapun kita tinggal pasti ada jin, pasti ada setannya, ada iblisnya. Bahkan tidak di tanah kuburan, tidak di tanah lapang, ya, di dalam diri kita pun ada jin yang bernama Qarin. Baik di rumah, baik di badan, baik dimanapun, tergantung keimanan dan ketakwaan kita. Tuh anak sering banget tuh nyebut-nyebutin, ya, ini gara-gara ibu dulu salah didik anak pertama jadi begini, ini gara-gara bapak dulu terlalu sayang dengan anak pertama, ini sekarang jadi begini adik-adiknya, ya, bapak dulu terlalu memanjakan, ibu terlalu memanjakan. Enggak perlu, ya. Semua ada jalan cerita, semua ada skenario Allah yang sudah menjadi kudrah iradahnya. Jadi stop mencari aib orang, stop mencari kesalahan-kesalahan orang, karena kata Nabi, ya, badkur uyuba nafsika, lihat saja dosamu, lihat saja kesalahanmu, lihat saja aib yang ada pada dirimu sendiri sebelum engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Allah katakan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, di mana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk, ya, jauhilah prasangka kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaanmu. Kebanyakan curiga sama orang, akhirnya timbul prasangka buruk. Banyak curiga sama saudara, akhirnya muncullah prasangka yang kurang baik. Maka kata Allah, ya, wahai orang-orang yang beriman,
jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan. Karena sebagian dari prasangka buruk itu ya hanyalah dosa yang engkau dapatkan. Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang yang mencari keburukan orang dan menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Inilah nasihat dari kalam Allah kepada hamba-hambanya. Jadi jangan, ya, sebagai orang beriman kita jangan mencari-cari kesalahan aib orang lain. Apalagi mohon maaf sekarang lagi perang nasab. Jadi kita nggak perlu ikut campur, Bapak, nggak ikut campur tentang perkara nasab yang kita tidak punya ilmunya, yang kita tidak tahu keilmuannya. Ya, pikirin aja nasib daripada nasab. Ya, pikirin nasib daripada nasab orang. Pikirin aja nasib kita daripada nasab orang. Hati-hati, jangan ikut-ikut campur. Pesan saya nih, jangan ikut-ikut campur. Karena yang bikin tesis bukan orang ilmuwan, yang bikin tesis bukan orang yang punya keilmuan mumpuni. Ya, banyak comot-comot, banyak ngarangnya, dan banyak orang-orang backingan di belakangnya. Jadi hati-hati. Cukup dah, kita cintai aja. Kalau Bapak tidak mau melihat ia sebagai seorang Habib keturunan Nabi, cukup lihat dengan kacamata beliau ulama. Dah, gitu aja. Ya. Saya nggak percaya kalau dia keturunan Nabi Muhammad. Stop, jangan dilanjutin. Tapi saya cintai ia sebagai ulama, karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maka kata Nabi, akrimul ulama, maka muliakanlah ulama. Udah, gitu aja. Jangan ikut-ikut campur dengan kelakuan-kelakuan si A tuh. Udah cukup kita fokus cari aja aib di dalam diri kita, tidak perlu mencari aib-aib kesalahan orang lain. Jangan menggunjing orang lain, gunjinglah diri kita. Jangan caci orang lain, caci saja diri kita. Barangkali kesalahan noda dosa lebih banyak terjadi pada diri kita. Ingat, dosa kita mungkin bukan dari mencuri, dosa kita mungkin bukan dari korupsi, dosa kita mungkin bukan dari zina. Bisa jadi dosa kita dari sebab membuka aib orang lain, bisa jadi sebab menggunjing, bisa jadi sebab dari keangkuhan, kesombongan, keujuban, keriaan, kesum'ahan yang kita lakukan. Bisa jadi dari iri dan dengki, bisa jadi dari kebahilan, ketamakan, dan kerakusan yang ada pada diri kita. Ayo kita perbaiki saja diri kita, ya, daripada kita mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza aradta an yuhibbakallahu fa'abghid dunya, wa idza aradta an yuhibbakan nasu fama kana indaka min fuduliha fanbidhu ilaihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradta, apabila engkau menginginkan, an yuhibbakallah, apabila engkau menginginkan Allah mencintai dirimu, fabghid dunya, maka berzuhudlah terhadap masalah dunia. Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah kita mendahulukan perkara akhirat ketimbang perkara dunia. Yang kedua, kita lebih percaya dengan ketetapan dan kekuasaan Allah daripada ketetapan dan kekuasaan manusia. Zuhud adalah,
ya 70% perkara akhirat, 30% perkara dunia. Nah, jangan sampai salah. Oh, berarti kalau begitu orang zuhud ya membenci kerja, membenci dagang, membenci usaha. Salah. Orang zuhud tetap usaha, cuma dia tidak mau gara-gara usaha dia sampai lupa kepada Allah. Dia tidak meninggalkan dalam mencari rezeki, ya, tapi dia tetap nyari rezeki, cuma dia tidak akan melupakan Allah yang memberikan rezekinya. Dia tetap kerja, cuma tidak mau lantaran kerja dia sampai melupakan Allah yang memberikan kerja. Mari kita kupas. Ada orang ya yang gara-gara kerja meyakini bahwa kerjaanlah yang membuat saya hidup, uanglah yang membuat saya hebat, kerjaan dan uang itulah yang membuat saya jadi orang mulia, orang terhormat, dimuliakan dan dihormati. Kalau ini yang dia lakukan, maka ini hubudunya, bukan zuhud. Kalau dia zuhud, dia akan berkata pangkat, jabatan, kedudukan, uang, harta benda, kerjaan hanyalah sebuah titipan dari Allah yang bakal lenyap. Tapi apa yang ada di tangan Allah, itulah yang terbaik dan itulah yang abadi. Satu. Yang kedua, banyak orang fokus pada kerjaan dunia, lupa akan kerjaan akhirat. Padahal kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan jangan lupakan akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Nah, ini perkataan ulama tasawuf yang menganjurkan kita untuk berlaku juhud. Silakan engkau kejar dunia, tapi jangan lupakan negeri akhirat. Kalau kamu mau kerja, kalau kamu mau cari duit, kalau kamu mau buka usaha, silakan. Tapi ingat bahwa yang memajukan usahamu itu Allah, yang memberikan kamu rezeki itu Allah, yang membesarkan usahamu itu Allah, yang menaikkan derajat kedudukanmu itu Allah. Maka carilah kemuliaan pada tangan Allah, jangan kau cari kemuliaan pada tangan-tangan manusia. Ini namanya juhud. Tetap dia kerja, cuma nggak mau lantaran kerja lupa sholat. Kan ada orang kerja sampai nggak sholat, ada nggak? Ada, bisa jadi anak kita. Ya, ada orang merasa udah jadi orang hebat, ya, merasa harta itu dia milik dia sehingga menjadi orang pelit, kurang sedekah. Ada orang minta-minta, dia bilang apa? Kerja, makanya saya dengan begini bisa sukses. Dengan saya kerja saya sukses. Makanya kalau kamu mau sukses, kudu kerja. Nah, ini namanya orang gak juhud, Pak. Padahal di balik hartanya ada harta orang lain, di balik miliknya ada milik orang lain. Ketika kita mengatakan bahwa harta ini bukan seutuhnya milikku, maka dia akan mudah memberikan apa yang orang lain butuhkan. Ketika dia mengatakan bahwa ini harta hanyalah titipan, maka dia mudah akan berbagi kepada orang lain, karena dia menganggap balasan yang ada pada genggaman Allah jauh lebih baik daripada apa yang aku miliki. Dia sedekah 10.000 karena dia yakin kuasa Allah bisa jadi 10.000 jadi 10 juta bahkan 10 miliar. Banyak yang udah terjadi, Pak. Ya, ini kejadian asli nih jamaah saya. Malamnya ceritanya dia bilang, Pak Ustadz minta doanya, besok pagi ada acara di hotel tempat saya kerja, Hotel Mahakam, Blok M, mistik ya jatuhnya ya. Nah, kata beliau besok ada tamu-tamu besar dan di sana ada doofresnya. Siapa tahu aja Pak Ustadz, ya namanya rezeki keluar gitu. Itu dibagiin Pak semua nomor, ya dibagiin.
Nah, begitu beliau seorang pelayan nih, begitu beliau lagi mau lagi bawa gelas, terus bawa minuman dan sebagainya, tiba-tiba Pak Mahfud MD nyebutin satu nomor. Nah, ketika beliau naruh gelas itu, minuman itu, beliau merasa kayaknya ini nomor saya dah, dibuka lah. Lah iya nomor saya. Beliau langsung ngomong apa Pak? Izin Pak, itu nomor saya. Oh ya, dipanggil sama Pak Mahfud MD. Ternyata bener nomornya dan dapat hadiah satu mobil yang dari Wuling tuh, mobil listrik yang bentuknya kotak itu. Siapa yang duga itu rezeki? Dia cuma bilang apa? Kalau emang rezeki nggak kemana. Beliau jalanin dulu sholat, biar jalanin dulu ibadah, baru melayani. Padahal itu nomor dari tadi udah disebut-sebutin Pak. Ya, artinya berbagai nomor udah disebutin. Ternyata beliau lebih sholat dulu. Rapi sholat, langsung bekerja. Ternyata nomor yang dijaga sama Allah disebutin Pak Mahfud, dan keluarlah buat dia yang keluar dari sholat zuhur. Masya Allah. Kita kadang-kadang kurang yakin sih emang. Yakinnya kita tuh kurang sama Allah. Beliau bilang apa? Kadang kita nih buka usaha, begitu datang zuhur, ntar baru juga azan. Takutnya saya sholat ada yang beli. Tuh, pada tutup aja. Tuh, makanya orang-orang Arab ketika datang waktu sholat, ya, itu semua dagangan ditutup. Bahkan kalau ada yang buka saat waktu sholat, kena denda. Tuh di Arab, di Mekah Pak. Ada nggak di saat Bapak umroh atau haji, warung-warung yang dibuka saat waktu sholat? Nggak ada. Karena memang apa? Di sana orang-orang juhud, yang dia nggak takut jatuh miskin, dia nggak takut jatuh susah, dia nggak takut jatuh bangkrut, dan dia tidak takut pembeli itu tidak akan datang ke tokonya. Tutup semua Pak, datang waktu sholat. Beda dengan kita, buka terus. Ya, ada yang bukan tukang warung, ya, nungguin tamu nggak datang-datang, sampai sholatnya terbengkalai. Takut saya sholat tamunya datang, ya kan? Ada lagi orang, ya, mohon maaf, diem aja di depan Puri Beta tuh, di depan Indomaret, nyari apa? Nyari penumpang. Dia takut nanti selagi sholat, handphonenya bunyi, ada panggilan dari sewa, apa namanya itu? Apa namanya itu? Ya, banyak Pak itu yang nggak pada sholat, nggak pada ibadah, takut katanya, takut handphonenya bunyi, ada panggilan dari penumpang. Nah, orang-orang ini bukan juhud, orang ini adalah orang-orang yang hubudunnya, dia takut kehilangan dunia. Padahal apa yang ada pada genggaman Allah jauh lebih baik daripada dunia. Maka siapa orang, ya, yang pengen mendapatkan cinta dari Allah, maka berlaku zuhudlah. Betul. Yang kedua, ya, yang kedua kata Nabi, wa idza aradta an yuhibbakan nas, ya, yang kedua, dan apabila engkau menginginkan orang lain mencintai dirimu, ya, kita berharap orang ini cinta sama kita. Orang berharap orang lain senang sama kita. Kita berharap agar orang lain senang dan suka dengan kita. Maka kata Nabi, pamakana indaka min fuduliha, maka apa-apa yang ada pada dirimu, pada genggamanmu, ya, dari kelebihan duniamu itu, banbit'u ilaihim, maka berikanlah kepada mereka. Wah, ini berat banget Pak, berat banget. Kalau kamu pengen mendapatkan cinta dari manusia, setelah Allah nih pengen dapetin cinta dari manusia, maka berikanlah apa yang ada pada genggamanmu untuk saudaramu dari sesuatu yang kau cintai. Mudah nggak Pak? Saudara nggak punya motor, kita punya 3. Bagi tuh motor, bukan malah ngatain, bukan malah menghina, bukan meremehkan, merendahkan. Orang sih males banget jadi manusia, motor aja nggak punya. Situ punya saya mah 3, bagi dong.
Dengan sifat pelitmu, bakhilmu, meditmu, orang akan benci pada dirimu. Bagaimana orang bisa benci? Allah cabut rasa cinta manusia. Mudah gak bagi Allah? Bisa gak bagi Allah? Mudah dan sangat amat bisa Allah mencabut rasa cinta manusia terhadap orang yang pelit. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang disukai oleh orang lain, maka belajarlah orang yang ringan tangan, cinta berbagi, rajin sedekah dari apa yang kita miliki. Bantu kakak kita yang susah, bantu adik kita yang susah, nanti Allah akan berikan balasan yang lebih dari apa yang kita berikan. Kita mencari cinta dari Allah, juhud. Kita pengen cari cinta dari manusia, belajarlah berbagi dari apa yang ada pada genggaman kita terhadap orang lain dari sesuatu yang kita cintai. Susah banget, Pak. Giliran bagi motor butut, ada sih cuman motornya rusak, udah mati. Kalau mau ambil dah, ya itu mah siapa juga bisa, bener gak? Bagi sepatu yang baru, ya kayaknya sayang, giliran bagi sepatu yang udah robek. Ada sih cuman sampingnya robek dikit, tapi masih bisa. Udah saya bagi aja. Itu mah Pak, jangankan orang waras, orang bodoh juga paham. Jangankan orang ngerti, orang yang nggak ngerti juga paham. Bagi yang membagi sesuatu yang kurang kita cintai, mudah membaginya. Tapi memberikan sesuatu yang kita cintai amatlah sangat sulit. Jadi double, Pak. Memberikan sesuatu dari yang kita cintai, dapat cinta dari Allah dan dapat cinta dari manusia. Dan Allah akan membuat orang itu cinta sayang terhadap dirinya dari keringanan tangan ia di dalam berbagi. Tapi kalau orang pelit, orang pelit mah repot, Pak. Satu, dicabut cinta dari manusia, dan Allah juga mencabut kenikmatan yang ada pada dirinya, dan Allah juga mencabut cinta terhadap orang itu. Malah dapat 3, Pak. Pilih yang mana nih? Yang pertama, yang kedua? Pilih yang pertama, yang kedua. Satu, dicabut cinta manusia, ya, dicabut kenikmatan oleh Allah, dan Allah cabut cinta Allah juga terhadap dirinya. Yang satu lagi, ya, kalau berlaku ya baik, Allah akan buat manusia cinta kepada dirinya, Allah juga tambahin lagi nikmatnya, dan Allah juga lebih mencintai dia. Pilih yang mana kira-kira? Pertama, yang kedua? Tuh, giliran pilihan mah maunya yang cakep, giliran bagi mah maunya yang jelek. Kayak ini nih kita nih, pengen surga apa neraka? Tapi yang kita bagi, tuh, pengen ketemu Allah, pengen, tapi sama mati nggak mau. Ada nggak di sini yang cinta sama mati? Coba, saya cinta banget sama mati. Ada nggak di sini? Nah ini kayak Nabi Ibrahim, Pak, didatengin malaikat maut. Wahai Nabi Ibrahim, hari ini saya diperintahkan mencabut nyawamu. Yang merintah Allah. Kata Nabi Ibrahim, mana mungkin seorang kekasih mau mencabut kekasihnya? Mana mungkin seorang kekasih mau mencabut nyawa kekasihnya? Akhirnya apa? Malaikat maut balik, ya Allah, hambamu ketika mau dicabut nyawanya, ia berkata, mana mungkin seorang kekasih mau mencabut nyawa kekasihnya? Oh, kekasihku ngomong begitu. Sampaikan kepada ia, ya, mana mungkin seorang kekasih tidak mau berjumpa dengan kekasihnya. Balik tuh malaikat maut. Wahai Ibrahim, kata Allah, mana mungkin seorang kekasih tidak rindu, tidak sayang, ingin berjumpa dengan kekasihnya. Langsung Nabi Ibrahim diam. Apa katanya? Ayo segera cabut, saya pengen ketemu sama kekasih saya. Tuh, kira-kira nih Bapak begitu nggak? Begitu nggak nih kira-kira? Wahai malaikat maut, cabut nyawaku, saya pengen ketemu sama kekasihku. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya belum sampai kita. Kayaknya masih ntar dulu masih pengen panjang umur. Takutnya apa? Begitu umur kita panjang, tinggal sendiri, 10 beta orang udah nggak ada. Mau begitu?
Tuh begitu aja nggak mau. Jadi maunya yang mana? Pengen masuk surga, ya perbuatan neraka. Pengen ketemu Allah tapi benci mati. Tuh kira-kira maunya yang mana sih? Kita nih kadang-kadang emang maunya yang mana? Ayo. Ketika kita pengen mendapatkan cinta dari Allah, juhud. Ketika kita pengen dapat cinta dari manusia, berikan dari apa yang ada pada genggaman kita sesuatu yang kita cintai, berat. Nah, maunya yang mana? Kira-kira ayo. Nah, pulang dari sini coba belajar muhasabah. Iya ya. Terkadang saya memang begitu, takut banget kehilangan apa yang ada di dunia. Padahal apa yang ada pada genggamanku itu datangnya dari Allah. Kalaupun hilang itu memang milik Allah. Dan memang saya lahir gak bawa apa-apa, pulang juga gak bawa apa-apa. Terus yang kedua, kenapa saya takut kehilangan dari apa yang saya punya? Padahal apa yang ada genggaman Allah jauh lebih baik. Kenapa saya harus takut kehilangan dunia? Padahal negeri akhirat jauh lebih baik daripada negeri dunia. Terus yang ketiga, kenapa saya berlaku pelit, bakhil, koret? Padahal ini semua titipan dari Allah. Kalau aku berikan kepada hambanya Allah, iya ya Allah makin cinta. Nanti Allah tambahin harta saya dan Allah buat orang makin cinta sayang kepada diri saya. Tuh kira-kira begitu Pak. Makanya kita ambil dah yang terbaik ya. Kalau mau ngasih orang ya yang bagus, jangan yang jelek. Kalaupun nggak bisa ngasih yang bagus ya, kasihlah yang sederhana. Kalaupun nggak bisa memberi, jangan menghina. Ini kadang-kadang minjemin kagak ngatain. Pak, saya mau minjem duit 1 juta, nggak ada. Udah nggak bagi, besok dia cerita sama temennya, si Anu datang ke rumah saya mau minjem duit, makanya kerja. Tuh udah nggak minjemin, malah buka aib. Udah buka aib, malah ngatain, menghinain. Jangan ya, cobalah belajar ya. Ada orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku mengamalkannya maka aku dicintai Allah dan aku dicintai manusia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa itu kata Rasulullah? Izhad bid dunya, zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya engkau dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya kamu dicintai oleh manusia. Tuh, zuhud Pak. Ayo coba kita belajar jadi orang-orang zuhud ya. Jangan takut apa yang ada pada genggaman kita terlepas. Di mana Allah katakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mastauda'aha kulla fi kitabim mubin. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak, bernyawa di muka bumi melainkan semuanya dijamin rezekinya olehku. Ya, dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata atau lauhul mahfuz. Jadi jangan takut apa yang kita kasih rezeki kita hilang, jangan. Mustahil Pak, yang kita kasih besok harta kita berkurang, harta dia bertambah. Nggak ada Pak. Ada nggak di koran, di berita, di media ya, orang dermawan jatuh bangkrut, ada nggak? Kalau orang korupsi jatuh bangkrut ada. Orang dermawan jatuh bangkrut nggak ada. Orang gara-gara sedekah jatuh susah nggak ada. Ya, jadi coba kita belajar memahami agama yang benar, karena dengan ilmu agama lah mampu menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang selamat di dunia wal akhirah. Maka pelajaran yang kita dapat hari ini adalah mari kita jaga aib saudara kita, tutup
dosa-dosa, aib-aib, kesalahan orang lain, nanti Allah tutup dosa dan aib kita. Siapa yang mampu menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aib-aib dia di dunia dan di akhirat. Siapa yang suka mencari dan membuka aib saudaranya, maka nanti Allah buka aibnya dan Allah berikan azab terhadap dirinya. Siapa yang mampu meninggalkan dunia demi akhiratnya dan dia berlaku baik terhadap manusia, maka dia akan mendapatkan cinta dariku, cinta dari manusia, dan dia akan dicintai oleh sesuatu yang ada di langit. Irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Siapa yang berkasih sayang dengan cinta dan kasih sayangnya dengan makhluk yang ada di dunia, maka dia akan dicintaiku dan makhluk-makhlukku yang ada di langit. Wallahu a'lam bishawab.